Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tingkat ketiga. Mata Xiao Yan menyapu benda yang tampak seperti serangga sebelum dengan cepat menariknya. Saat ini dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dinding kristal di sini sepertinya sangat keras. Bahkan warnanya bahkan lebih pekat dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Mata Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Dia segera menghirup udara dalam-dalam. Setelah mengambil langkah ke depan, tubuhnya bergabung dengan naga api. Dia mengayunkan tangan kanannya dan peluit panas berdengung di dalam terowongan dengan cara yang menusuk telinga. Bang! Tinju kanan Xiao Yan dengan cepat bergabung dengan naga api. Setelah itu, tiba-tiba terlempar ke depan dan dengan kejam menabrak dinding zamrud. Ledakan rendah dan dalam tiba-tiba bergema saat kekuatan beriak yang intens mulai menyebar dengan cepat dari kepalan tangan Xiao Yan, menyebabkan terowongan bergetar. Retak! Garis retakan kecil mulai meledak di dinding kristal di depan mata semua orang yang cemas. Garis retakan ini mulai menyebar dengan cepat. Akhirnya, itu memancarkan ledakan di depan mata gembira semua orang dan meledak. Tangan Xiao Yan tiba-tiba meraih chip kristal yang terbang ke segala arah saat dinding kristal pecah. Benda seperti giok yang hangat mendarat di tangannya. Saat ini, Xiao Yan tidak terlalu memperhatikannya. Dia memasukkannya ke cincin penyimpanannya. Ayo pergi! Kaki Xiao Yan menginjak tanah setelah menghancurkan dinding kristal terakhir. Tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Di belakangnya, Gu Qingyang dan yang lainnya, yang telah bersiap, mengikuti dari belakang saat mereka menyerang ke lubang besar yang telah dibuat Xiao Yan. Xiao Yan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah keluar dari terowongan. Setelah itu, tanah abu-abu tak berujung muncul di hadapannya. Tanah ini sangat luas. Seseorang tidak bisa melihat batasan sekilas. Juga tidak ada kabut energi tebal yang tertinggal di atas tanah. Ketika kelompok Xiao Yan berdiri di sini, mereka dapat merasakan gelombang demi gelombang energi murni merembes ke dalam tubuh mereka dari bawah kaki mereka. Penemuan semacam ini menyebabkan semua orang merasa tercengang. Sukacita yang tidak bisa disembunyikan dengan cepat melonjak ke wajah mereka. Tingkat ketiga makam surgawi memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dua tingkat sebelumnya. Dengan jenis energi yang mengalir masuk, sepertinya mereka bisa mendapatkan efek pelatihan yang baik bahkan jika mereka tidak pergi dan mencari inti energi. Apakah ini tingkat ketiga dari makam surgawi? Kelompok itu memasang wajah riang saat mereka melihat sekeliling. Perasaan terlahir kembali setelah bencana menyebabkan hati semua orang menghela nafas lega. Bas-bas! Sementara semua orang menghela nafas lega, tirai cahaya besar di belakang, yang tampaknya terhubung ke cakrawala, tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung yang intens. Adegan ini menyebabkan kelompok Xiao Yan merasa terkejut. Tubuh mereka mulai mundur dengan cepat. Bas-bas! Sementara kelompok Xiao Yan mundur, gelombang demi gelombang semburan putih salju menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan seperti kilat. Gelombang itu diiringi dengan suara mendengung yang keras. Serangga pemakan purba! Mereka datang mengejar kita. Ekspresi Gu Qingyang dan yang lainnya segera berubah ketika mereka melihat gelombang ini. Tubuh mereka mulai buru-buru mundur. Bas-bas! Semburan putih melonjak ke segala arah. Namun, tubuh terbang dari serangga pemakan kuno tiba-tiba berhenti segera setelah mereka keluar dari dinding energi. Embusan bisa terdengar saat mereka berubah menjadi sekelompok bubuk putih yang tersebar di depan mata semua orang yang tercengang. Paf, paf, paf! Setelah 1 menit, aliran serangga pemakan kuno yang terus-menerus mulai keluar dari terowongan tanpa takut mati. Namun,
Mereka ditolak oleh kekuatan misterius ketika mereka menyerang sejauh 3 meter dari tirai cahaya. Tiba-tiba, mereka meledak menjadi bubuk putih. Pada akhirnya, bubuk terakumulasi di depan dinding energi sampai tingginya beberapa meter. Ini serangga pemakan kuno, apa yang mereka lakukan? Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan serangga pemakan kuno ini terus-menerus menyerang meskipun mengetahui dengan jelas bahwa hanya kematian yang menunggu mereka. Semuanya mulai cemberut. Mungkinkah mereka tidak ingin kita melarikan diri? Seseorang tertawa getir dan memberi saran. Mereka tidak akan habis-habisan jika niat mereka tidak mengizinkan kami melarikan diri. Mereka melakukan bunuh diri, dan itu adalah bunuh diri yang tidak ada gunanya. Gu Qing yang menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan alis rajutan. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiao Yan sementara semua orang merenungkan apa yang terjadi dengan beberapa keraguan. Jarinya mengusap cincin penyimpanannya tanpa ada yang menyadarinya. Mungkinkah itu terkait dengan benda yang dia ambil dari dinding kristal? Bas-bas! Tuduhan bunuh diri dari Ancient Devouring Insect berlanjut selama hampir 10 menit. Bubuk putih menutupi dinding energi dengan lapisan tebal. Namun, untungnya bunuh diri semacam ini tidak berlanjut. Setelah serangga pemakan kuno yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi debu, kecepatan pengisian akhirnya melambat sebelum benar-benar menghilang. Jelas, bunuh diri yang tidak berguna ini akhirnya membuat mereka menyerah. Ayo pergi. Gu Qing yang menggelengkan kepalanya dan berbicara setelah melihat serangga pemakan kuno ini menyusut kembali ke dinding kristal. Xiao Yan juga pulih saat mendengar kata-katanya. Tiba-tiba, dia menoleh dan menyapunya. Kemudian dia mulai mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa kelompok Hun Ya telah melarikan diri sementara semua orang terpana oleh bunuh diri liar dari serangga pemakan kuno sebelumnya. Kedua orang itu benar-benar licik. Sun Er juga menemukan bahwa kedua orang itu telah menghilang. Dia mengerutkan alisnya dan berkomentar. Haha, saudara Xiao Yan, ini semua berkatmu kali ini. Karena kami telah mencapai tingkat ketiga, kami berdua tidak akan terus berdiri di sini lama-lama. Kami akan mencari tempat untuk berlatih. Setelah itu, kami akan diam-diam menunggu selama 3 tahun untuk bangun. Huo Xuan menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan juga menyeringai dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya sebagai balasan dan berkata, kalau begitu, saya berharap saudara Huo Xuan melakukan perjalanan yang damai. Selamat tinggal. Sampai jumpa saat 3 tahun berlalu. Huo Xuan tertawa. Setelah itu, dia membawa Huo Zi ke kejauhan. Setelah Huo Xuan, klan Xi, dan klan Lei mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Yao Xingji hanya melirik Xiao Yan sebelum melepaskan lengan bajunya dan membawa wanita penyihir dari klan Yao itu pergi tanpa mengucapkan kata-kata sopan. Dalam beberapa menit, tempat ini menjadi kosong setelah banyak orang pergi. Hanya kelompok Xiao Yan yang masih tersisa. Sun Er, kemana kalian berdua pergi? Gu Qing yang memandang keduanya, merenung sejenak, dan akhirnya bertanya tentang rencana mereka. Apakah kakak laki-laki Qing yang masih belum tahu kemana kita akan pergi? Sun Er tersenyum tipis dan menjawab. Gu Qing yang tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, kamu benar-benar berniat mengunjungi makam Xiao Xuan. Tempat itu berada di wilayah terdalam dari makam surgawi. Sangat mudah untuk menemukan benda energi bintang 8 atau 9 di sana. Masih baik-baik saja jika Anda bertemu 1 atau 2 dari mereka. Jika terlalu banyak, itu akan sangat berbahaya. Selain itu, bahkan mungkin ada badan energi kelas Dou Sheng di daerah terdalam. Kamu mungkin benar-benar akan mati jika bertemu dengan mereka. Xiao Yan mengangguk dan berkata, aku tahu. Gu Qing yang merasa agak tidak berdaya saat melihat Xiao Yan tidak berniat menyerah.
Dia ragu-ragu sejenak sebelum menoleh untuk melihat pria berjubah perak, Gu Zhen, dan pria kekar itu. Dia bertanya, rencana apa yang kalian semua miliki? Apakah Anda akan menemukan tempat dan berlatih secara acak selama 3 tahun? Apakah menurut Anda itu mungkin? Sebelum kami memasuki makam surgawi, saya diberitahu oleh penatua Tong Xuan untuk melindungi Sun Er. Sepertinya saya bukan satu-satunya yang menerima instruksi seperti itu. Gu Zhen mengangkat kepalanya dan tersenyum saat menjawab. Aku juga, pria berjubah perak itu mengangkat bahunya. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan dan tertawa, saya belum bisa memperkenalkan diri. Saya Gu Hua, jenderal kedua dari Black Submerged Army. Di masa lalu, saya tidak menyadari mengapa Sun Er memilih Anda. Sekarang setelah saya melihatnya, saya mungkin telah memperoleh beberapa jawaban. Saya juga telah menerima perintah itu, pria bertampang kekar, yang tampak sedikit sederhana dan jujur, tertawa, Gu Xing, komandan ketiga dari Black Submerged Army. Kami ingin Anda berterima kasih atas hal itu. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Gu Qingyang dan 2 jenderal lainnya tidak dipenuhi dengan permusuhan, terutama setelah kejadian di dalam tirai cahaya. Mereka jelas sedikit lebih ramah padanya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak memperlakukan mereka bertiga dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh. Sepertinya ini kasusnya untuk semua orang, Gu Qingyang merentangkan tangannya dan tertawa. Karena ini masalahnya, ayo kita jalan-jalan bersama. Dengan sedikit dari kita bergandengan tangan, tidak ada hal yang tidak terduga yang terjadi selama kita tidak bertemu dengan badan energi kelas Do Sheng. Apakah Anda akan dapat memasuki makam Xiao Xuan? Semua akan tergantung pada Anda. Para ahli dari klan Gu kita pernah mencapai tempat itu. Namun, kami tidak memiliki jalan masuk. Tidak peduli metode apa yang kami coba, kami tidak dapat masuk. Oleh karena itu, Anda harus siap secara mental. Mungkin leluhurmu tidak ingin ada yang masuk dan mengganggunya. Xiao Yan sedikit menyeringai. Dia mengangguk dan berkata, naluriku mengatakan bahwa aku mungkin akan mendapatkan sesuatu di sana. Semoga. Gu Qing yang tidak peduli. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke tanah coklat keabu-abuan. Setelah itu, dia menghembuskan napas dan tersenyum sambil berkata, kalau begitu, kita harus bergerak. Aku benar-benar ingin melihat betapa menakutkannya tingkat ketiga makam surgawi. Ayo kita bergerak. Xiao Yan juga tertawa. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Selanjutnya, jari kaki mereka menekan tanah dan sosok mereka berubah menjadi 2 sinar cahaya yang memimpin saat mereka dengan cepat bergegas ke tingkat ketiga. Gu Qingyang dan 3 lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. 2 sosok hitam perlahan muncul dari jarak yang sangat jauh dari kelompok Xiao Yan. Mereka adalah Hun Ya dan Hun Li yang sudah lama kabur. Kelompok Gu Qingyang telah bergabung dengan Xiao Yan dan Sun Er. Hun Li menoleh, melihat ke kejauhan, dan memberikan komentar. Bersama-sama, ya, sama saja. Ini akan menyelamatkan kita dari masalah saat waktunya tiba. Hun Ya mengangguk acuh tak acuh. Ekspresi brutal melintas di matanya yang tertunduk. Xiao Yan, saat kita bertemu lagi, akan menjadi saat kita mengambil hidupmu. Tunggu saja. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.